Halo adik-adik, hari ini kita belajar di rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ayo siapkan alat tulismu untuk menjawab pertanyaan ya. Ajak ayah, ibu, atau kakak untuk membantumu mencatat pertanyaan. Kerjakan tugas ini dengan bimbingan guru atau orang tuamu ya. Sekarang mari kita simak pelajaran matematika tentang pengukuran berikut ini. Hai adik-adik, sekarang kita akan belajar untuk mengukur panjang menggunakan penggaris ya. Kita punya satu soal di sini. Manakah yang menunjukkan cara mengukur panjang persegi panjang yang benar? Jadi kita punya 3 pilihan. Kita lihat adik-adik di pilihan yang pertama, ada sebuah persegi panjang di mana diukur dengan penggaris. Dua penggaris ini mengukur persegi panjang dari sisi ke sisi. Jadi kita lihat penggaris yang ini nih adik-adik lihat ya ada 2 penggaris. Dan penggaris yang ini mengukur dari awal persegi panjang sampai ke tengah. Dan disambung dengan penggaris yang lainnya yang mengukur dari bagian tengah sampai akhir persegi panjang yang ada. Jadi, pilihan yang pertama ini merupakan pilihan yang paling benar loh adik-adik. Kita periksa dulu deh ya. Dari pilihan yang kedua, kita lihat di sini. Ada sebuah persegi panjang dan 2 penggaris yang mengukurnya. Di sini 2 penggaris tersebut mengukur persegi panjang namun ada jarak antara penggarisnya. Jadi, ini bukanlah pilihan yang tepat karena penggarisnya itu melebihi dari panjang persegi panjang yang ada ya. Lalu bagaimana dengan pilihan yang ketiga? Kita lihat di sini, persegi panjangnya masih sama. Lalu 2 penggaris mengukur persegi panjang namun tumpang tindih. Jadi ia tidak mengukur dari awal sampai akhir persegi panjang yang ada. Kita coba soal selanjutnya yuk. Manakah yang menunjukkan cara mengukur penghapus yang benar? Pilihan yang pertama kita lihat nih. 2 penggaris mengukur penghapus namun tumpang tindih. Jadi masih ada jeda atau jarak dari akhir penggaris yang tidak mengukur penghapus dengan benar karena ia saling menindih di tengah-tengah ya adik-adik. Lalu bagaimana dengan pilihan yang kedua? 2 penggaris mengukur penghapus namun ada jarak. Nah, jadi ia tidak mengukur dengan cara yang benar. Bagaimana dengan pilihan yang ketiga di sini? 2 penggaris mengukur penghapus dari sisi ke sisi. Jadi kita lihat penggarisnya itu mengukur dari awal sampai akhir penghapus dan tidak ada jarak di antara mereka ataupun tumpang tindih. Jadi pilihan yang ketiga merupakan pilihan yang paling tepat. Kita coba yuk soal selanjutnya. Berapakah panjang lantai bank di bawah ini dalam meter? Gerakan atau pindahkan penggaris untuk mengukurnya adik-adik. Yang ditanyakan lantai bank. Berarti kita akan ukur bagian bawahnya ya. Seperti ini nih. Kita gerakan, kita pindahkan nih. Mulai dari awal lantai bank. Lalu kita lihat berapa meter ya sampai ke akhir lantai bank. Di sini di penggarisnya di bagian ujung kiri atas ada M yang artinya itu satuan meter atau mulai dari 0. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Ternyata ada 4 meter. Berarti panjang dari lantai bank tersebut adalah 4 meter. Kita coba soal lagi ya. Berapakah panjang lapangan rumah Maria dalam meter? Lagi-lagi kita akan pindahkan penggaris ke sini nih adik-adik. Kita tempelkan ujung penggaris ke bagian awal dari lapangan lalu kita hitung deh panjangnya berapa. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 meter. Jadi panjang lapangan rumah Maria itu sama dengan 8 meter. Ternyata mudah ya adik-adik ya. Yuk kita coba soal yang lain. Berapakah panjang baki kue cookies dalam sentimeter? Yang ditanya adalah panjang baki. Jadi kita harus mengukur sisi yang paling panjang ya adik-adik. Bukan sisi yang satunya yang ke atas yang lebih pendek. Kita akan pakai sisi yang paling panjang. Kita pindahkan ya. Lalu kita tinggal hitung deh. Berapa panjangnya? Kita tempelkan di sini. Jadi bagian paling pinggir kiri penggaris berada di awal baki. Lalu kita lihat ia berakhir di angka berapa. Ternyata
di angka 8. Jadi jawaban kita adalah panjang baki kue cookies dalam sentimeter adalah 8 cm. Sampai di sini mudah bukan adik-adik? Hai adik-adik, di video kali ini kita akan mengukur objek menggunakan dua satuan unit yang berbeda ya. Di sini kita sudah punya sebuah gambar persegi panjang. Jadi gunakanlah untuk mengukur garis yang berwarna hijau menggunakan persegi panjang yang ada dan penggaris sentimeter. Nah adik-adik, seperti yang kita dapat lihat, persegi panjang ini panjangnya sama seperti garis yang berwarna hijau ya. Jadi garis yang berwarna hijau ini panjangnya adalah 1 persegi panjang yang ada. Sedangkan bila kita menggunakan penggaris sentimeter, panjang dari garis hijau ini adalah 6 cm. Jadi yang kita tahu bahwa panjang dari persegi panjang itu lebih panjang atau lebih pendek dari penggaris sentimeter adik-adik. Dari 1 cm tentu saja persegi panjang tersebut lebih panjang ya. Jadi kita membutuhkan lebih banyak atau lebih sedikit persegi panjang untuk kita mengukur garis yang ada. Tentu saja lebih sedikit ya, karena garis tersebut panjangnya hanya 1 panjang dari persegi panjang, sedangkan membutuhkan 6 cm. Jadi ia membutuhkan lebih sedikit persegi panjang. Yuk kita lanjut ke soal selanjutnya. Kita masih punya sebuah persegi panjang di sini ya. Jadi mari kita ukur garis yang berwarna biru menggunakan persegi panjang dan penggaris sentimeter. Kita lihat panjang dari garis biru ini adalah 2 persegi panjang ya. Dan panjang dari garis biru ini juga sama dengan 4 cm. Jadi panjang dari setiap persegi panjang itu lebih panjang atau lebih pendek dibandingkan 1 cm? Jawabannya lebih panjang ya, karena setiap persegi panjang itu panjangnya 2 cm, lebih panjang dari 1 cm. Jadi, kita membutuhkan lebih banyak atau lebih sedikit persegi panjang dibandingkan cm untuk mengukur garisnya adik-adik. Iya, lebih sedikit dong ya, karena kita lihat hanya butuh 2 persegi panjang. Jika kita ukur dalam cm membutuhkan 4. Oke, sekarang kita lanjut masih ke soal selanjutnya ya adik-adik, masih sama idenya nih. Sebuah persegi panjang kita akan ukur 1 garis berwarna hijau menggunakan persegi panjang yang ada. Panjang dari garis hijau ini adalah 4 persegi panjang. Dan dalam sentimeter panjangnya adalah 7 cm. Jadi panjang dari persegi panjang lebih panjang dibandingkan 1 cm ya. Jadi kesimpulannya juga, kita memerlukan lebih sedikit persegi panjang dibandingkan sentimeter untuk mengukur garis yang ada. Nah, untuk adik-adik kelas 1 sampai kelas 3, sekarang waktunya mencatat pertanyaan ya. Pertanyaannya adalah, ukurlah panjang meja di rumahmu. Pertama, ukur menggunakan penggaris. Kemudian ukur menggunakan jengkal tangan. Bandingkan kedua hasil pengukuran tersebut. Dicatat ya. Ukurlah panjang meja di rumahmu. Pertama, ukur menggunakan penggaris. Kemudian ukur menggunakan jengkal tangan. Bandingkan kedua hasil pengukuran tersebut. Jawab pertanyaan ini sebagai tugas ya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mendukung pembelajaran jarak jauh dan memajukan budaya Indonesia di masa pandemi Corona. Saksikan program Belajar dari Rumah setiap Senin sampai Minggu untuk semua jenjang pendidikan, guru, dan orang tua hanya di TVRI. Marilah kita bersama-sama belajar dari rumah. Hai adik-adik, di video kali ini kita mau membandingkan panjang dari 2 objek yang berbeda. Di sini kita sudah punya gambar dan soal di mana persegi panjang 1 itu titik-titik meter titik-titik dibandingkan persegi panjang 2.
kita lihat di gambar persegi panjang 1 itu panjangnya 3 meter dan persegi panjang 2 panjangnya 9 meter ya adik-adik. Jadi di sini kalau adik-adik membandingkan 3 dengan 9 itu berarti kan 6 meter lebih pendek. Jadi kita bisa isi di sini persegi panjang 1 itu 6 meter lebih pendek daripada persegi panjang 2. Nah, kita lanjut yuk ke soal selanjutnya. Garis 1 itu titik-titik sentimeter. Kita lihat di sini, panjang dari garis 1 itu sama dengan 9 cm ya. Lalu soal selanjutnya, garis 2 titik-titik sentimeter. Kita ukur di sini, panjang dari garis 2 adalah 5 cm. Lalu kita membandingkan garis 1 dan 2 itu, soalnya garis 1 titik-titik sentimeter titik-titik daripada garis 2. Jadi kita bandingkan di sini, garis 1 itu 4 cm lebih panjang daripada garis 2. Dapat dari mana sih? Kita lihat saja ya adik-adik, di sini ada jaraknya. Garis 2 mulai dari 5 ke 9 jaraknya kan 4 cm dan yang lebih panjang adalah garis yang 1. Sampai di sini jelas ya adik-adik, kita lanjut ya ke soal selanjutnya. Segitiga 1 panjangnya titik-titik sentimeter. Segitiga 1 panjangnya 3 cm ya. Sedangkan segitiga 2 panjangnya itu sama dengan 5 cm. Nah, ayo kita bandingkan. Di segitiga 1 titik-titik sentimeter dibandingkan atau daripada segitiga 2. Yang 1 3 cm, yang 1 5 cm. Jadi segitiga 1 itu 2 cm, tapi sekarang kita lihat lebih panjang atau lebih pendek. Ternyata lebih pendek ya, karena segitiga 1 hanya 3 cm. Nah, kita lanjut yuk soal selanjutnya. Persegi panjang 1 panjangnya 9 cm. Lalu persegi panjang 2 panjangnya 6 cm. Berarti persegi panjang 1 itu titik-titik sentimeter titik-titik daripada persegi panjang 2. Ternyata persegi panjang 1 itu 3 cm lebih panjang ya adik-adik daripada persegi panjang yang kedua. Kita lihat dari gambar ataupun kita ukur, kita akan temukan jawaban yang sama. Persegi panjang 1 3 cm lebih panjang daripada persegi panjang 2. Halo, sekarang kita akan belajar tentang gimana sih cara mengira-ngira atau memperkirakan panjang suatu benda. Sekarang kita lihat nih, garis ini panjangnya 1 cm. Jadi jarak dari sini ke sebelah sini adalah 1 cm. Nah, sekarang berapa sih panjang mainan mobil-mobilan ini? Nah, di sini udah ada nih garis yang tadi ya, yang di atas itu, ini 1 cm. Nah, tapi kita lihat nih, berapa banyak sih garis yang kita butuhkan supaya bisa ngukur seluruh panjang mobilnya. Sekarang kalau misalkan kita gambar lagi nih, berarti ini 2 cm. Tapi ini nggak pasti ya, kira-kira aja. Terus kita tambahin lagi, ini 3 cm. Terus tambahin lagi, jadinya 4 cm. Oh, ternyata panjang mobil-mobilan ini kira-kira sekitar 4 cm. Nah, kita coba gambar yang lainnya yuk. Di sini ada 2 gambar bunga matahari. Dan di sini kita bisa lihat, kalau bunga matahari yang pertama panjangnya 40 cm. Berarti yang kedua tingginya berapa ya? Coba kita pikir sama-sama ya. Nah, panjang seluruhnya, yang panjang ini nih, kan 40 cm. Dan kalau kita lihat bunga matahari yang kecil ini, kita gambar dulu ya, biar gampang kira-kiranya. Kira-kira sekitar setengah dari tinggi bunga matahari yang tinggi kan? Nah, berarti berapa sih setengah dari 40? 40 itu kan 40-an. Berarti
setengahnya 40-an itu 20-an. Tinggi bunga matahari yang pendek ini kira-kira setinggi 20 cm. Kita coba lihat lagi ya. Jadi kira-kira sekitar 20 cm lah. Atau cara lainnya adalah gini. Kalau tinggi keseluruhan bunga mataharinya 40 cm, terus setengahnya kan 20. Berarti setengahnya lagi 10 cm. Kita tulis lagi ya. 10 cm. Di sini 20 cm. Di sini 30 cm. Dan yang paling tinggi 40 cm. Jadi kita udah lihat kalau tinggi bunga matahari yang pertama itu 40 cm dan yang pendek itu setengahnya. Berarti tingginya sekitar 20 cm. Nah, adik-adik, untuk kelas 2 dan 3, sekarang waktunya mencatat pertanyaan. Pertanyaannya adalah, panjang tongkat A adalah 80 cm. Panjang tongkat B adalah 65 cm. Tongkat mana yang lebih panjang? Berapa kelebihan panjangnya? Dicatat ya. Panjang tongkat A adalah 80 cm. Panjang tongkat B adalah 65 cm. Tongkat mana yang lebih panjang? Berapa kelebihan panjangnya? Jawab pertanyaan ini sebagai tugas ya. Corona, jangan ganggu aku. Ayo cuci tangan, usai bermain di luar. Ayo makan makanan sehat, serta buah-buahan. Ayo jaga kebersihan, cuci perkakasmu. Jangan lupa berolahraga agar badan tetap bugar. Berikan salammu dari jauh untuk teman tersayang. Berikan doa terbaik untukmu, teman-teman di rumah. Dom menggambar garis sepanjang 72 cm menggunakan kapur biru. Garis yang dia gambar kira-kira seperti ini ya. Panjangnya 72 cm dari sini ke sini. Lalu, Dom menggambar garis lagi menggunakan kapur berwarna pink yang panjangnya 14 cm lebih panjang dari garis biru. Jadi, garis pink ini panjangnya 14 cm lebih panjang dari garis biru. Jadi ya, kira-kira gambarnya kayak gini ya. Dari sini ke sini panjangnya sama dengan garis biru, 72 cm. Tapi ada tambahan panjang 14 cm di sini. Pertanyaannya, berapa panjang garis pink yang digambar Dom? Jadi di sini tinggal kita tambahkan saja 72 ditambah 14. 72 tambah 14. 2 satuan tambah 4 satuan sama dengan 6 satuan. Lalu 70-an ditambah 1 puluhan sama dengan 8 puluhan. Jadi panjang garis pink adalah 86 cm. Kita coba soal yang lain yuk. Diketahui panjang kabel di jembatan Ampera adalah 33 meter. Kabel kedua lebih panjang 13 meter dari kabel pertama. Berapa total panjang kedua kabel itu bila digabung? Jadi di sini kita tidak hanya diminta untuk mencari panjang kabel kedua seperti soal yang tadi tuh. Sekarang kita harus tahu berapa total panjang kedua kabel tersebut. Kabel pertama panjangnya 33 meter. Kabel kedua lebih panjang 13 meter dari kabel pertama. Kita gambar seperti ini. Panjang kabel kedua ini berarti 33 meter ditambah dengan 13 meter. 3 ditambah 3 sama dengan 6. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Berarti panjang kabel kedua adalah 46 meter. Soalnya tidak hanya menanyakan berapa panjang kabel kedua nih, tapi berapa panjang kedua kabel bila digabung? Kalau kita gabungkan seperti ini, kabel pertama dan kabel kedua. Kalau yang ini 33 meter, lalu yang ini 46 meter, berarti kita harus menjumlahkan keduanya untuk tahu berapa panjang kedua kabel bila digabung.
Jadi 33 ditambah 46. 3 satuan ditambah 6 satuan sama dengan 9 satuan. Lalu 30-an ditambah 40-an sama dengan 70-an. Berarti jumlah panjang keseluruhan kedua kabel adalah 79 meter. Kita kerjain satu soal lagi ya. Renaldo punya syal yang panjangnya 36 cm. Kita gambar dulu ya syalnya. Ya, kira-kira seperti inilah ya. Yang penting panjangnya 36 cm. Tapi Renaldo memotong syalnya. Jadi sekarang syalnya panjangnya tinggal 19 cm nih. Setelah dipotong, syalnya jadi seperti ini ya kira-kira. Nih, gambarnya seperti ini. Tapi yang ini panjangnya cuma 19 cm. Pertanyaannya, berapa senti yang dipotong oleh Renaldo? Panjang yang dipotong itu berarti perbedaan antara 36 cm dan 19 cm. Jadi Renaldo memotong sebanyak ini nih. Di sini supaya panjang syalnya jadi 19 cm. Nah, berapa sentimeter panjang yang dia potong? Tinggal kita kurangi 36 dikurangi 19. Itulah perbedaan antara 36 dan 19. Jadi 36 dikurangi 19. 6 satuan dikurangi 9 satuan. Karena 6 lebih kecil dari 9, kita lakukan pengelompokan ulang ya. Kita ambil 10 dari sini, jadi 30-an, jadi 20-an. Kalau kita tambahkan 10 itu ke bagian satuan, ini jadinya 16 satuan. Jadi 16 dikurangi 9 sama dengan 7. Lalu 20-an dikurangi 1 puluhan sama dengan 1 puluhan. Jadi Renaldo memotong 17 cm syalnya. Dia punya 36 cm syal, lalu dia potong 17 cm, berarti tinggal 19 cm. Nah, mengerti kan adik-adik? Adik-adik, untuk kalian siswa kelas 3, sekarang saatnya untuk mencatat pertanyaan ya. Pertanyaannya adalah, Ibu ingin menyusun beberapa meja di dinding sepanjang 9 meter. Jika panjang meja masing-masing 2 meter, berapa meja yang bisa disusun sepanjang dinding? Dicatat ya, Ibu ingin menyusun beberapa meja di dinding sepanjang 9 meter. Jika panjang meja masing-masing 2 meter, berapa meja yang bisa disusun sepanjang dinding? Adik-adik, kerjakan tugas pertanyaan tadi dengan bimbingan guru atau orang tuamu ya. Adik-adik tetap belajar di rumah saja ya bersama TVRI. Adik-adik ingat ya, selalu rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker jika hendak keluar rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi.